Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu para peserta PPG Kementerian Agama tahun 2025? Jumpa kembali di channel Kang Safar. Di video kali ini kita akan kembali membahas contoh studi kasus reflektif atau SKR pada uji pengetahuan UP PPG Kementerian Agama tahun 2025. Di video contoh studi kasus kali ini Bapak Ibu, masalah yang akan kita angkat adalah masalah strategi pembelajaran ya. Dan sekali lagi, ini contoh studi kasus ini Bapak Ibu bisa dijadikan bahan ataupun acuan buat Bapak Ibu di semua bidang studi ya, bukan hanya bidang studi ataupun mapel PAI, walaupun memang di yang akan kita contohkan ini materinya materi PAI. Tetapi untuk mapel lain pun ini masih relevan Bapak Ibu, karena yang menjadi pembedanya adalah di bagian konteks materinya. Kalau untuk persoalannya ini sama gitu ya, masalah strategi pembelajaran. Karena yang membedakan nanti di materinya saja, termasuk juga di kelas gitu ya. Jadi sekali lagi buat Bapak Ibu yang guru mapel yang mapel PPG-nya kayak SKI, kemudian bahasa Arab, fikih, akidah, akhlak, Quran, hadis, termasuk juga guru kelas, baik itu guru kelas MI maupun RA, ini bisa jadi bahan ya, ataupun paling tidak acuan buat Bapak Ibu di dalam mempersiapkan di UP PPG nanti. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke pembahasan persoalannya ya. Nah, di poin pertama Bapak Ibu di sini akan diminta untuk mendeskripsikan masalah pembelajarannya ya, sesuai dengan poin masalah yang mau diangkatnya. Nah, kali ini yang akan diangkat, masalah yang akan diangkat adalah masalah strategi Bapak Ibu ya, masalah cara begitu ya, cara mengajar. Baik, kita lihat deskripsinya. Saat mengajar materi fikih tentang toharoh di kelas 8 SMP, saya menggunakan pendekatan ceramah dan tanya jawab. Nah, ini pendekatan yang dipakai ya pada saat kegiatan pembelajaran. Kemudian saya menjelaskan teori bersuci dan jenis-jenis najis. Kemudian memberi latihan soal di buku paket ya. Namun setelah beberapa pertemuan, saya menyadari bahwa siswa tampak pasif dan kurang antusias. Beberapa siswa mengeluh bahwa materi terasa abstrak dan membosankan. Ketika saya memberikan ulangan harian, banyak dari mereka kesulitan menjawab soal, maksudnya penerapan ya, kaitannya dengan penerapan seperti apa, misalnya membedakan najis, mukhaffafah dan mutawasithah, serta tata cara bersuci dalam kondisi tertentu. Ini menunjukkan strategi yang saya gunakan belum efektif dalam membangun pemahaman dan keterampilan aplikatif Bapak Ibu. Nah, sekali lagi Bapak Ibu di poin pertama ini di masalah ya, di poin masalah Bapak Ibu diminta untuk mengungkap persoalannya, mengungkap permasalahannya. Cuma sebelum masuk ke persoalan diceritakan dulu gitu Bapak Ibu ya, atau diuraikan dulu, dideskripsikan dulu pendekatan yang digunakannya apa gitu ya. Nah, di sini kan ada nih pendekatan ceramah ya, metodenya ceramah dan juga tanya jawab gitu ya. Nah, kemudian ini yang menjadi sumber permasalahannya di sini. Jadi dari pendekatan yang digunakan ternyata berdampak pada hal-hal lain gitu ya. Baik itu pada kegiatan pembelajaran. Jadi siswa menjadi pasif gitu kan. Nah, ini di sini kan kurang antusias, jadi kurang semangat gitu Bapak Ibu. Termasuk juga kesulitan yang dikeluhkan oleh siswa gitu ya. Jadi materinya terasa abstrak dan ya terlalu membosankan gitu ya. Sulit untuk karena tidak ada proses mengaitkan atau menghubungkan ke kehidupan nyata. Jadi tidak kontekstual. Sehingga ini menjadi kendala tersendiri buat siswa. Termasuk juga di sini masalah lainnya ya, selain yang tadi, siswa juga nggak bisa membedakan tuh ya antara najis mukhaffafah dan mutawasithah, termasuk tata cara bersuci dalam kondisi tertentu. Nah, ini belum tergambar gitu ya. Nah, ini persoalannya Bapak Ibu ya. Baik, kita masuk ke poin yang kedua, poin solusi atau upaya penyelesaian. Menyadari hal itu, saya mengubah strategi pembelajaran menjadi lebih aktif dan kontekstual. Nah, di sini Bapak Ibu mulai menawarkan solusinya. Nah, saya menerapkan model pembelajaran berbasis praktik dan simulasi. Nah, ini solusi yang ditawarkan oleh Bapak Ibu ya, dimunculkan di sini, yaitu model pembelajaran berbasis praktik dan simulasi. Nah, kemudian dilanjut dengan tahapan-tahapan teknisnya atau langkah-langkah teknisnya. Nah, seperti apa? Nah, dijabarkan model pembelajaran berbasis praktik dan simulasi itu seperti apa? Nah, di sini dimulai dengan pemutaran video singkat tentang praktik bersuci dalam kehidupan nyata. Lalu siswa juga diminta untuk melakukan simulasi wudhu dan tayamum secara berkelompok. Saya juga menyiapkan kit toharoh ya. Ini kit toharoh sederhana
seperti kerikil, kemudian air dalam botol, dan gambar lingkungan. Yang tujuannya agar siswa bisa belajar dengan sentuhan langsung. Nah, jadi diberikan ininya apa namanya alat peraganya gitu Bapak Ibu ya, alat peraganya kayak kerikil ya, kemudian air dalam botol dan juga yang lain-lainnya. Nah, kemudian selama kegiatan saya membimbing diskusi kelompok dan memberikan studi kasus. Nah, jadi aktivitas lainnya selain tadi pemutaran video gitu ya, kemudian simulasi praktek ini menggunakan apa Kitoharoh tadi Bapak Ibu ya. Kemudian di kegiatan pembelajaran juga ada kegiatan diskusi kelompok. Lalu di apa di dalam kegiatan tersebut siswa diberikan studi kasus. Seperti apa? Nah, ini bagaimana bersuci saat bepergian atau di tempat tanpa air. Nah, ini ya. Ini juga di apa namanya? Diminta atau dijadikan studi kasus ya, atau diberikan contoh studi kasus kepada siswa soal ini gitu ya. Jadi soal bagaimana bersuci saat bepergian di tempat tanpa air, kayak misalkan naik pesawat gitu ya, atau mungkin naik kendaraan lain, naik kendaraan atau naik apa, atau dalam kondisi-kondisi tertentu gitu ya, yang sulit untuk menemukan air. Nah, kemudian di akhir pelajaran siswa diminta membuat infografis tentang panduan bersuci dalam bentuk poster digital. Nah, ini solusinya. Jadi terjawab persoalan-persoalan yang tadi diungkap di poin pertama tadi, Bapak Ibu ya. Jadi di sini di apa? Dijawab semua, ya dilakukan perubahan-perubahan, pendekatan-pendekatan sehingga permasalahan tadi ya bisa teratasi. Nah, kita lihat di hasilnya nih ya, Bapak Ibu di poin ketiga hasil dari upayanya. Jadi Bapak Ibu di sini mengungkap ya atau mendeskripsikan hasilnya seperti apa gitu kira-kira. Dan yang pasti hasilnya tentu positif Bapak Ibu ya, ada perubahan-perubahan positif. Nah, intinya kan itu. Nah, perubahan strategi ini berdampak signifikan nah ya. Berdampaknya besar gitu ya, dampaknya luar biasa lah, signifikan itu luar biasa. Siswa terlihat lebih fokus, lebih antusias maksudnya, aktif berdiskusi dan tertawa saat praktik, tapi tetap fokus dan serius menjalankan instruksi. Jadi artinya tertawa saat praktik itu ya mereka ceria gitu ya. Tidak terlihat bosan gitu ya Bapak Ibu. Kemudian mereka saling membantu dan mulai mengajukan pertanyaan kritis terkait kondisi bersuci dalam kehidupan sehari-hari. Lalu hasil evaluasi formatif meningkat ya, ulangan harian ataupun yang lain-lainnya. Siswa mampu menjelaskan langkah-langkah bersuci serta alasan dibaliknya dengan lebih percaya diri. Bahkan siswa yang biasanya pendiam mulai ikut berpartisipasi ya. Selain itu, karya infografis mereka menunjukkan kreativitas sekaligus pemahaman yang lebih dalam terhadap materi. Pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. Nah, itu Bapak Ibu ya hasil dari upaya yang dilakukannya. Jadi ini hasilnya tergambar di sini. Kemudian di poin yang keempatnya adalah hikmah atau pengalaman berharga. Nah, di poin keempat Bapak Ibu juga diminta untuk mendeskripsikan atau mengungkap kira-kira hal yang didapatnya apa saja gitu ya. Hal yang didapatnya apa saja. Nah, kita lihat di sini nih. Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa strategi pembelajaran ini harus disesuaikan dengan karakteristik materi dan juga gaya belajar siswa. Nah, ini hikmahnya gitu Bapak Ibu ya. Manfaatnya atau pengalaman berharganya ini. Jadi Bapak Ibu kita sebagai guru jadi sadar gitu ya bahwa memang strategi pembelajaran itu mesti menyesuaikan materi ataupun apa namanya gaya belajar siswa gitu ya. Jadi karakteristik peserta didik kemudian bahan materi yang mau disampaikan itu menjadi dasar di dalam menentukan strategi ataupun cara pembelajaran gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu jadi sadar seperti itu. Nah, apalagi di sini untuk materi fikih ya yang tentu bersifat praktis ya. Pendekatan demonstratif ya, demonstratif dan kontekstual ini jauh lebih efektif dibandingkan dengan ceramah ataupun tanya jawab gitu Bapak Ibu ya. Jadi kurang relevan nantinya. Nah, kemudian sebagai guru PAI saya belajar pentingnya terus mengevaluasi metode yang saya gunakan dan terbuka terhadap inovasi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Strategi yang tepat tidak hanya memudahkan siswa memahami konsep, tetapi juga menumbuhkan semangat belajar dan membentuk pengalaman religius yang melekat dalam keseharian mereka. Nah, ini Bapak Ibu di poin keempat pengalaman berharganya diungkap di sini ya. Jadi Bapak Ibu berekspresi di sini mendeskripsikan, menceritakan hikmahnya, manfaatnya seperti apa gitu ya dari upaya-upaya yang dilakukan. Yang pasti di sini salah satu hikmahnya adalah adanya kesadaran gitu ya. Memunculkan kesadaran buat Bapak Ibu atau buat kita sebagai guru bahwa oh ternyata gitu kan itu poinnya kan di sana. Oh ternyata strategi pembelajaran itu penting atau perlu menyesuaikan karakter materinya termasuk juga karakter peserta didik supaya tepat sasaran begitu kira-kira Bapak Ibu ya.
Nah, Bapak Ibu, itu pembahasan contoh studi kasus berkaitan dengan masalah strategi pembelajaran. Ya, mudah-mudahan ini bisa ya paling tidak sedikit memberikan gambaran buat Bapak Ibu terkait dengan apa penyelesaian studi kasus yang nanti akan ada atau diberikan ya termasuk salah satu tahapan UP ya uji pengetahuan PPG Kemenak tahun 2025 ini ya Bapak Ibu. Jika video ini bermanfaat, silahkan untuk di-share Bapak Ibu ke rekan-rekan guru yang lainnya yang sekiranya memerlukan pencerahan ataupun pembahasan contoh studi kasus ini. Semoga bermanfaat Bapak Ibu dan semoga tetap sehat. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Kemudian persiapkan segala sesuatunya untuk pelaksanaan UP PPG Kemenak di tahun 2025 ini. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.